Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bikin dua jenis masakan, yaitu yang pertama adalah tahu acar dan kek tape. Kek tapenya saya tambahin cheese. Ya, dan karena tadi saya lihat pas di teras hawanya nggak terlalu panas, alhamdulillah. Saya duduk-duduk di sini sambil melihat itu. Di samping masih ada tanah kosong, jadi hijau. Nah, sementara di kanan saya ini rumahnya gede banget. Ini rumah orang Thailand kaya banget. Rumahnya gede. Terus di situ tuh yang hijau itu tanah kosong. Itu tanah kosong. Nah, ini apartemen belum selesai. Tapi kalau jadi mungkin keren banget. Tapi pasti harganya jauh lebih mahal daripada apartemen yang saya tinggali. Iya. Nah, langitnya cerah hari ini. Sejuk. Karena kalau pas lagi panas, walaupun jam 6 sore bahkan jam 7 malam, kalau iklim di Bangkok itu kebanyakan panas. Hari ini alhamdulillah kayaknya sejak Januari hingga sekarang kadang-kadang iklim di Bangkok pun berubah-ubah ya. Nggak selamanya panas. Kadang misalnya tiba-tiba pagi panas banget, terus tiba-tiba hujan gitu. Jadi kadang bagi kita tuh ya harus bawa payung setiap saat gitu. Seperti waktu itu saya cuma pergi ke mall, mau ke Lotus Texco, cuma mau beli tepung terigu. Tapi iseng-iseng saya ngelihat MacBook. Akhirnya saya dapat MacBook. Pas saya mau pulang, nggak taunya hujan deras, ya ampun. Udah, jadi akhirnya MacBooknya saya bungkus pakai plastik. Ya alhamdulillah nggak apa-apa sih, bisa jalan sampai rumah. Kalau dari pintu belakang dari apartemen saya ini ke Mall Fortune itu cuma sekitar 900 meter. Lumayan praktis. Wah, ini nampaknya jalur orang pulang sudah mulai agak ya. Besok rencananya saya mau mengunjungi Mbak Puji. Mbak Puji itu suaminya Pak Eka kerja di Ford Thailand di bagian spare part. Akibat dari COVID ini perusahaan tersebut juga kena imbas. Showroomnya yang besar dan kantornya yang besar di sini terpaksa harus ditutup. Kemudian perusahaan ini memberikan angket kepada karyawan, apakah sebaiknya mereka ingin tetap bekerja di sini ataukah bekerja dari rumah. Dan mayoritas karyawannya mengatakan mereka ingin lebih suka kerja di rumah. Terus kebetulan anak-anak dari Mbak Puji itu juga ada yang udah mau masuk pesantren kalau nggak salah ke Indonesia. Jadi insya Allah hari Senin ini Mbak Puji dan keluarganya akan kembali ke Indonesia. Mungkin mereka akan terbang dengan penerbangan khusus kerjasama Thai Lion Air dengan KBRI. Diperuntukkan buat orang-orang Indonesia yang memang ada urgensi untuk pulang cepat ke Indonesia. Misalnya yang masa tugasnya udah berakhir, mahasiswa yang pendidikannya sudah berakhir gitu. Nah, sementara bagi kami, walaupun kami sudah memiliki izin kerja di sini, kami tidak bisa dengan mudah warawiri kembali ke Indonesia karena ada beberapa ketentuan khusus. Misalnya ketika kita berangkat dari sini, kita harus melakukan cek kesehatan yang disebut dengan PCR atau swab, yang validitas dari sertifikat tersebut berlaku 7 hari. Dan biayanya itu lumayan tinggi, sekitar 3.000 baht
3.000 baht sampai 6.000 baht. Kalau dirupiahkan itu ya antara 2 sampai 3 juta ya. Nah terus setelah kita di Indonesia, ketika kita mau kembali lagi ke Thailand, biasanya kan kalau lebih dari seminggu ya sertifikat tes COVID-nya itu harus diperbarui lagi. Selain itu kita juga harus menghubungi kedutaan Thailand yang ada di Jakarta untuk meminta izin masuk. Izin masuk itu harus 10 hari dibuat sebelumnya. Berarti kedutaan Thailand mereka perlu mengajukan permohonan izin masuk Thailand kepada kantor imigrasi yang ada di Thailand. Jadi lumayan panjang ya prosesnya. Dan ketika kita kembali lagi masuk ke Thailand, kita harus membawa itu, surat izin masuk, surat PCR, surat keterangan kesehatan yang berlaku 7 hari. Lalu di sini dites, dan setelah itu kita masih harus dikarantina. Kita harus dikarantin, dan karantinnya itu yang diberlakukan oleh pemerintah Thailand di sini. Misalnya di hotel ya kita harus biaya sendiri. Oleh karena itu, karena banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dilalui, kita memutuskan untuk sementara tinggal di sini, untuk tidak pulang dulu ke Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Semoga pihak-pihak yang terkena dampak dari ini bisa kembali normal. Juga orang-orang yang terkena wabah ini juga bisa sembuh kembali. Perekonomian dimanapun, di negara manapun, untuk bisa kembali normal lagi. Karena di sini pun ada banyak tempat, misalnya restoran-restoran itu mereka tutup. Ada beberapa kafe di dekat wilayah Soi 7, daerah halal. Itu mereka karena kebijakan pemerintah harus menutup restoran itu sekitar 3 bulan ya. Mereka terpaksa akhirnya tutup. Ya, salah satu tempat nongkrong kami hilang, berkurang 1. Sekarang walaupun di Thailand sudah tahap back to normal, tapi tetap semua orang tetap harus make distance, harus menjaga jarak. Di kantor pun kita sudah kembali lagi ke kantor, tapi sebaiknya 50% dari karyawan kantor yang hanya boleh hadir gitu. Mereka harus pakai masker, misalnya tidak boleh duduk berdekatan. Oleh karena itu di kantor saya diberi kebebasan untuk masih working from home sampai di akhir Juli ini. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.